Halo, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu pada masyarakat Jogja di sekitarnya dan para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya Fema di acara Ngobras, ngobrol bareng santai Rumah Sakit Jogja yang akan memberikan informasi terkait informasi kesehatan di Rumah Sakit Jogja. Pada hari ini, tanggal 24 Maret 2022 bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Dunia. Tampaknya pas sekali kalau hari ini kita akan membicarakan dan mengupas tuntas apa itu penyakit tuberkulosis. Pada pagi hari ini di hadapan saya ada dua wanita cantik yang akan memberikan informasi terkait tuberkulosis. Kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami. Yang pertama Mbak Anastasia Sari Kusumawati, Askep Nurse MKep. Beliau sehari-hari bekerja sebagai koordinator ruang infeksius di Rumah Sakit Jogja. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya. Yang kedua adalah Mbak Wilastrini, ahli media keperawatan. Beliau sehari-hari bekerja sebagai perawat di Polik TB dan Polik Penyakit Dalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya. Sebagai gambaran di Indonesia kasus tuberkulosis sangat tinggi. Di dunia menurut Badan Kesehatan Dunia, Indonesia dalam peringkat 3 dunia terbesar penyakit TB. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tuberkulosis, mungkin kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu penyakit tuberkulosis. Mungkin Mbak Sari bisa dijelaskan kepada para pemirsa apakah itu penyakit tuberkulosis. Ya, baik. Jadi seperti yang sudah banyak diketahui, penyakit TB paru kalau di kesehatan sering disebutnya atau penyakit TBC, yaitu penyakit yang penularannya adalah melalui airborne atau disebut juga dengan airborne disease. Jadi ditularkan melalui udara yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi penularannya lewat udara ya Mbak Sari ya? Iya. Sedangkan untuk kejadian yang di Indonesia seperti yang tadi saya sempat utarakan di depan, apakah memang benar sebesar itu? Atau mungkin nanti Mbak Wilastri bisa menambahkan gambaran di Jogja sendiri itu sudah seberapa besar kasusnya? Baik, jadi Indonesia saat ini data tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam kasus TB. Jadi ranking pertama ini terkait penyakit TB ini adalah di India, kemudian kedua di China, dan ketiga di Indonesia, baru setelahnya ada Filipina dan lain sebagainya. Nah, data dari WHO juga menyebutkan angka pasien TB di dunia adalah sekitar 1,5 juta pasien terinfeksi TB, dan ini yang terkait TB HIV itu ada sekitar 214.000 sendiri. Itu di tingkat dunia. Kita pernah juga berada di posisi kedua dan posisi kelima. Jadi setiap tahunnya posisi ini bisa naik turun. Nah, untuk data di Indonesia sendiri, kasus TB, pasien TB yang ternotifikasi di data tahun 2021 ada sekitar 393.323 pasien. Kemudian yang terdiagnosis TB HIV ada 8.003 pasien. Itu untuk tahun 2021 kasus di Indonesia. Nah, ada juga kasus yang lain. Jadi TB ini ada macam-macam. Kita kenal ada TB resisten obat, ada juga TB sensitif obat, ada juga TB HIV. Nah, itu masalah yang saat ini cukup menjadi PR di bidang kesehatan, terutama di Indonesia. Ada satu jenis TB aja belum teratasi, tapi sudah muncul TB-TB yang lain. Nah, untuk di DIY mungkin dari Mbak Wilastri bisa menambahkan. Ya, untuk DIY pada tahun 2021 peringkatnya 26 dari 33 provinsi, masih cukup relatif tinggi juga ya untuk di Jawa. Oh ya, itu 26 itu dalam artian dari tahun sebelumnya meningkat atau menurun Mbak Wilastri? Itu menurun karena mungkin dalam masa pandemi kemarin kita banyak warga-warga yang dulu kuliahnya di Jogja, karena dengan mata kuliah yang daring belum kembali ke Jogja karena beberapa
pasien kita banyak yang dari kalangan mahasiswa. Oh baik, berarti alhamdulillah menurun, tapi itu karena juga mungkin ada pengaruhnya dari pandemi itu ya Mbak Lestari. Ya, terima kasih. Mungkin kembali lagi ke Mbak Sari, tadi disebutkan ada salah satu jenis TB itu yang TB HIV. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, apa hubungannya TB dengan HIV? Kenapa itu tadi menjadi salah satu subkategori gitu, bisa disebutkan seperti itu? Ya baik, jadi untuk kasus TB dan HIV ini juga menjadi PR besar. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan HIV atau Human Immunodeficiency Virus, dia memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Jadi pada pasien HIV yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Nah, pada kondisi tertentu atau stadium tertentu atau tahap tertentu pasien dengan HIV positif, dia akan berisiko terkena yang disebut dengan infeksi oportunistik. Jadi, yaitu infeksi yang disebabkan karena penurunan daya tahan tubuh. Jadi, pasien dengan HIV positif sangat berisiko tertular TB. Seberapa besar risikonya? Ada data menyebutkan sekitar 30% pasien ODA atau orang hidup dengan HIV AIDS itu dapat tertular penyakit TB, dan ternyata dari berbagai jenis infeksi yang menyerang ODA itu yang tertinggi menyebabkan kematian adalah TB. Jadi ketika kita mau mengendalikan TB, sebenarnya PR kita juga adalah mengendalikan HIV. Jadi itu saling mempengaruhi sebenarnya, karena itu tadi ujung-ujungnya kemungkinan pasien infeksi oportunistik nanti akan kena TB. Oh ya, terima kasih sekali atas penjelasannya Mbak Sari. Mungkin kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cara penularannya. Tadi sempat dijelaskan di awal bahwa penyebab terjadinya TB yang terjadi pada pasien itu karena adanya penyebaran lewat udara. Mungkin bisa lebih digali lagi, monggo Mbak Wilastri. Apakah hanya lewat udara saja atau mungkin bisa lewat yang lain? Nah, jadi ini penularan TB itu melalui airborne disease, itu lewat udara ya, yang jelas itu. Nah, paru-paru, sakit dengan sakit TB ini ada dua macam. Yang pertama adalah TB paru, dan yang kedua adalah TB ekstra paru atau di luar paru. Sehingga kalau penularan yang TB paru ya airborne disease, tetapi kalau yang ekstra paru menularnya ke dalam diri pasien tersebut kalau tidak mendapatkan terapi dengan baik. Misalnya benjolan yang dari leher atau berpindah benjolan ke yang lain. Itu yang untuk ekstra paru. Sementara untuk yang TB paru sendiri 90%. Jadi penularannya ke orang yang lebih sehat itu menularnya sekitar 10%. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diperjelas lagi seberapa jarak, apa memang kita harus berjarak jauh gitu ya dengan pasien TB untuk berbicara biar tidak terjadi penularan lewat udara itu Mbak lagi? Ya, penularan lewat udara ya sama seperti ini menggunakan masker, terus jaraknya mungkin 1 meter. 1 meter ya untuk ya, aman, menjaga jarak aman ya. Terima kasih. Mungkin juga setelah pasien itu terkena atau seseorang terkena TB, mungkin bisa dijelaskan tanda-tanda dan gejalanya seperti apa Mbak Sari pada pasien yang terkena TB itu Mbak? Iya, jadi setelah seseorang tertular TB paru yang kita bahas di sini, gejala yang selalu ada pada pasien TB ini sebenarnya adalah kelelahan. Kelelahan itu muncul pertama. Nah, selanjutnya dari kelelahan ini disebabkan karena adanya infeksi tadi. Nah, dari proses infeksi akan muncul demam, kemudian nyeri otot, sakit kepala, itu tanda-tanda infeksi kronis tadi. Bisa juga dia sampai kepada batuk. Nah, batuk ini tergantung tadi sampai di mana infeksinya. Kalau sampai di alveoli, maka dia bisa muncul sampai batuk berdarah. Atau mungkin ada iritasi di bronkus, dia juga bisa mengakibatkan batuk berdarah. Nah, selain itu tanda infeksi yang lain adalah keluar keringat dingin di malam hari,
kemudian nafsu makan menurun sehingga berat badan akhirnya menurun juga. Berdasarkan tadi yang dijelaskan dari Mbak Sari tentang tanda dan gejala TB, mungkin apakah perlu dilakukan pemeriksaan khusus Mbak Wilastri? Apakah hanya gejala itu saja sudah pasti orang terkena TB? Apakah ada pemeriksaan khusus yang mengkonfirmasi bahwa pasien itu bisa terkena TB? Oh iya. Jadi untuk pasien, untuk menegakkan diagnosa TB, pemeriksaan yang pertama kali yang dilakukan adalah pemeriksaan ronsen dada, fototoraks. Nah, di situ ada atau tidaknya gambaran kuman di dalam gambaran paru. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan dahak di laboratorium. Alat di rumah sakit kita ada GenExpert atau lebih dikenal dengan TCM, tes cepat molekuler. Nanti di situ akan tahu apakah pasien itu TB-nya itu sensitif obat atau resisten obat terhadap rifampicin. Terus pada yang ketiga untuk anak-anak dengan menggunakan PPD mantok tes. Apabila dari hasil tersebut sudah ada hasil yang positif, pasien sudah dinyatakan tegak diagnosa TB. Jadi ada beberapa tahap seperti itu ya Mbak Wilastri ya. Kemudian kalau untuk pengobatannya sendiri Mbak Wilastri, apakah pasien yang misalkan sudah periksa di Rumah Sakit Jogja kemudian secara rongsen ataupun secara dahak itu positif tuberkulosis, apakah harus dirawat inap ataukah boleh juga rawat jalan? Kemudian apakah lama waktu pengobatannya? Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali pada masyarakat. Oh iya. Jadi untuk pasien yang sudah tegak diagnosa TB tidak langsung dapat pengobatan, tapi kita cek dulu pemeriksaan dari fungsi hatinya. Apakah SGOT, SGPT-nya naik apa tidak? Kalau kondisinya bagus, ya kita lanjutkan. Yang kedua, dengan pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin. Itu juga kita cek. Kalau masih aman, itu bisa dilanjutkan dengan terapi. Dan yang ketiga dilakukan cek pemeriksaan HIV. Jadi di rumah sakit kita sudah terapinya untuk pasien TB akan dicek HIV-nya, dan untuk pasien HIV akan selalu dicek untuk TB-nya. Jadi sudah kolaborasi ya. Nah, dengan kondisi hasil laborat tadi, kalau terjadi kenaikan SGOT, SGPT dan klinisnya kurang baik, kurang stabil, akan diranapkan. Tetapi kalau hasilnya dari fungsi hati, fungsi ginjalnya itu bagus, itu dengan rawat jalan. Dan masa pengobatannya itu selama minimal 6 bulan. 2 bulan dengan pengobatan awal dan 4 bulannya pengobatan lanjutan. Jadi cukup panjang ya Mbak ya? Ya, karena cukup panjang 6 bulan itu biasanya kita motivasi pasien akan berpengobatan di rumah sakit atau di tempat domisili pasien berada. Menarik sekali pembicaraan kita, tapi masih belum selesai. Bagi para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan masyarakat sekitar, apabila membutuhkan informasi tentang kesehatan ataupun tentang akses layanan di Rumah Sakit Jogja, monggo silahkan melihat YouTube kami ataupun dari web resmi Rumah Sakit Jogja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan obrolan kita yang seru ini. Dari tadi penjelasan yang Mbak Wilastri sampaikan bahwa pengobatan itu lama ya Mbak, 6 bulan lebih mungkin bisa disebutkan seperti itu. Apakah ada perbedaan antara pengobatan pasien TB, TB ekstra paru ataupun TB dengan HIV? Terima kasih. Jadi untuk pengobatan pasien ini memang yang menentukan adalah tim medis kami. Nah, untuk pasien paru 6 bulan, untuk pasien TB ekstra paru bisa lebih tergantung kondisi klinis pasien. Nah, untuk yang TB dengan HIV ini selama 2 minggu itu kita dengan pengobatan OAT terlebih dahulu sambil kita mengevaluasi apakah ada alergi atau tidaknya dengan OAT tersebut. Kalau dirasa aman dengan pemberian obat TB-nya, baru dilanjutkan dengan terapi ARV untuk obat HIV-nya.
Karena kalau terapi HIV ini kan seumur hidup ya, untuk terapi HIV-nya itu yang biasa kami lakukan. Terima kasih, sangat informatif sekali mengenai pengobatan TB, baik itu TB HIV ataupun TB ekstra paru dan TB paru sendiri. Mungkin kalau setelah kita mengetahui bagaimana pengobatannya, lama pengobatannya, mungkin yang di rumah ini, keluarga yang di rumah pasti akan perlu tahu apakah mereka bisa tertular apa tidak, dan bagaimana cara mengatasi penularan penyakit tersebut. Mungkin dari Mbak Sari mungkin bisa menggali lebih jauh bagaimana cara untuk mengatasi penularan penyakit TB. Baik, jadi terkait penyakit TB sebenarnya kita untuk pembelajaran masyarakat itu sangat diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini, karena hampir mirip sebenarnya penularannya atau cara pencegahannya itu. Yang pertama hampir mirip dengan COVID walaupun penggolongannya agak sedikit berbeda, yaitu etika batuk kepada pasien kita harus jelaskan. Sama kalau di rumah sakit kita ada pencegahan universal, ada pencegahan berbasis kontak. Di rumah pun sebenarnya ini bisa diterapkan. Jadi pasien dan keluarga harus diajarkan mengenai etika batuk. Yang pertama, bahwa ketika seseorang batuk itu hendaknya ditutup dengan tisu atau mungkin di lengan baju. Nah, tisu itu sendiri pun juga tidak boleh ditaruh sembarangan, dikantongin. Jadi ketika ada dahak yang keluar di tisu itu harus segera dibuang di tempat sampah. Itu berarti pembuangan sampahnya. Kemudian yang bersangkutan harus segera cuci tangan. Itu juga salah satu jenis pencegahan. Dan jangan lupa untuk yang batuk harus menggunakan masker. Jadi karena sumbernya adalah yang batuk tadi. Yang keluarga yang lain boleh silahkan menggunakan masker, tetapi di sini yang wajib sekali adalah pasiennya. Kemudian seperti apa perlakuan terhadap lingkungan. Jadi bukan cuma tadi etika batuk, lingkungan penempatan pasien itu diusahakan di kamar atau ruangan yang cukup pencahayaan, karena kuman TB ini akan mati ketika dia terkena sinar UV atau terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ventilasi juga jendela terbuka, jadi droplet yang ada di ruangan itu akan dikeluarkan oleh dorongan udara sehingga tidak terkonsentrasi hanya di ruangan itu, sehingga dia sirkulasi udara harus bagus, pencahayaan tidak lembab. Kemudian rajin dibersihkan ruangannya, terutama ruangan yang ditempati pasien itu. Cukup kalau di rumah dengan air deterjen itu bisa dilap kalau tidak ada klorin dan sebagainya. Nah, kemudian apakah pasien ini nantinya harus diisolasi terus-menerus di sebuah ruangan? Itu jadi dari hasil penelitian juga dibuktikan untuk pasien TB paru yang sudah mengkonsumsi obat OAT, obat anti tuberkulosis, selama 2 minggu. Jadi sebelum 2 minggu itu disebutkan droplet yang dihasilkan oleh pasien TB itu jumlahnya sekitar 75.000 droplet. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah mengkonsumsi OAT selama 2 minggu, jumlah droplet yang dihasilkan itu bisa turun sampai dengan 25. Itu per harinya. Jadi resiko untuk menularkan untuk pasien yang sudah diobati minimal 2 minggu itu bisa menurun. Jadi sangat berpengaruh sekali ya pengobatan itu terhadap tingkat infeksiusnya kuman TB seperti itu ya Mbak? Iya. Ya. Mungkin bisa kembali lagi tadi ke Mbak Pilastri, pengobatan yang lama dan pasien itu harus tertib seperti itu ya Mbak. Dan ada efek sampingnya nggak sih Mbak? Yang pertama ya dari pengobatan itu kan lama ya. Ada efek sampingnya nggak pada pasien tersebut Mbak? Efek samping obat dari pemberian obat OAT adalah yang pertama sering mengalami mual, nyeri perut, kerasa tidak nyaman di perut ya. Terus nyeri sendi. Ada juga yang
urinnya berwarna kemerahan. Nah, itu termasuk salah satu efek. Tapi tidak semua pasien mengalami hal tersebut. Mungkin hanya mengalami satu aja, mual muntah atau hanya nyeri sendi saja. Nah, biasanya dalam rentang waktu 2 minggu pasien akan kontrol kembali. Ketika pasien rawat jalan itu akan menyampaikan keluhannya. Nah, apabila dalam waktu rentan 2 minggu itu juga dilakukan cek laboratorium untuk pemeriksaan fungsi hati dan fungsi ginjalnya masih tetap aman, ya kita berikan obat-obat untuk mengurangi rasa sakit yang diderita pasien. Tetapi kalau dari hasil labnya kok menjadi kenaikan pada fungsi hatinya dengan SGOT, SGPT-nya, itu dinamakan kejadian drug induced terapi OAT. Nah, itu pasien harus diranapkan. Tadi dijelaskan dari Mbak Wilastri bahwa pasien dengan pengobatan TB bisa mengalami gangguan di hati seperti itu, kemudian kencing berwarna merah. Bagi orang awam mungkin akan takut dan menjadi tiba-tiba putus di tengah jalan pengobatan TB. Menurut Mbak Wilastri, apa yang harus dilakukan agar pasien tersebut tidak putus obat, Mbak Wilastri? Oh ya, jadi untuk pasien dengan pengobatan TB, sebelum memulai pengobatan TB akan kita ke pojok DOTS. Pojok DOTS ini layanan untuk pasien yang akan memulai pengobatan dengan TB. Jadi di situ nanti kita diskusi dengan keluarga tentang penyakit TB, penularan TB, efek samping TB, bagaimana kalau ada keluarga yang mempunyai gejala yang sama, penanganannya bagaimana, sehingga perawatan pasien selama di rumah atau rawat jalan itu bisa saling diganti dengan keluarga yang lain. Nah, di situ kita juga akan menunjuk PMO, pengawas menelan minum obatnya. Jadi nanti dia yang bertanggung jawab tentang ketersediaan obat. Jadi jangan sampai habis obat baru periksa. Jadi sebelum habis obat kita disarankan untuk segera ke rumah sakit. Terus keluarga juga menjamin kalau pasien ini selama 6 bulan pengobatan itu bisa mengantar, bisa mengakses obatnya. Itu. Jadi meminimalkan untuk terjadinya putus berobat. Terus karena ini sudah masuk SITB, kalau tidak hadir beberapa kali, nanti pihak puskesmas yang akan mendatangi keluarga tersebut karena ini sudah di data nasional. Jadi kita juga jelaskan kepada pasien kalau tidak datang atau putus berobat, nanti ada petugas yang akan investigasi kontak dengan keluarga pasien sehingga tidak terjadi keributan, kok saya didatangi petugas puskesmas karena keluarga saya sakit TB, tapi sejak awal kami sudah memberitahu. Ya, terima kasih. Berarti intinya itu sangat krusial sekali kepatuhan minum obat seperti itu ya. Mungkin Mbak Sari bisa menjelaskan kenapa pasien TB itu harus patuh, kenapa kok nggak boleh putus di tengah jalan pengobatan TB-nya, Mbak Sari? Iya, baik. Jadi TB sendiri memang pengobatannya cukup lama dan di sini beresiko membuat pasien itu bosan minum obat. Jadi 6 bulan kita aja mungkin yang minum obat seminggu udah bosan ya kalau tiap hari. Belum nanti ketika ada tambahan obat selain OAT, mungkin ketika mual ada tambahan obat yang lain. Jadi yang akan menjadi masalah ketika seorang pasien dengan TB ini putus obat adalah dia nanti bisa masuk dalam suspek resisten. Jadi resisten obat itu dimana dia nanti ada beberapa macam juga. Jadi ada resisten terhadap atau kebal ya, resisten terhadap satu jenis obat, 2 obat, atau multi. Ada beberapa obat yang dia resisten, nanti bisa diketahui lewat pemeriksaan. Nah, tentunya nanti pengobatannya akan lebih susah, lebih lama juga, dan nanti kalau PMO untuk TB sensitif obat itu dari keluarga, untuk TB RO itu tugas yang mengawasi pasien minum obat. Karena di Indonesia hanya 1 dari 3 pasien TB RO yang
tetap rutin menjalani pengobatan. Jadi di sini peran serta keluarga, kader, masyarakat itu sangat penting untuk mencegah TB-RO, karena nanti pengelolaannya akan lebih susah lagi dan komplikasi dari penyakit TB juga mungkin akan lebih banyak. Jadi memang harus komitmen pasien dan komitmen keluarga terutama itu memang harus kita dari awal harus kita harus kita bangun seperti itu ya Mbak Sari ya. Ya. Mungkin kalau dilihat dari tadi penjelasan Mbak Sari, komitmen pasien selain minum obat, apa yang harus dilakukan pasien yang terdiagnosa tuberkulosis untuk bisa mempertahankan kondisi fisiknya, mengingat pengobatan yang lama ada efek samping juga yang cukup mungkin berat ya dialami oleh pasien. Nah baik, jadi dari pengalaman juga beberapa pasien dengan TB ini banyak yang mengalami putus asa. Jadi yang paling penting adalah semangat untuk sembuh selain dukungan dari keluarga. Nah kalau sudah semangat, nanti dari tim kesehatannya juga enak tuh, ketika ada masalah dia pasti akan berkonsultasi. Jadi tidak menghentikan obat sendiri, karena jangan sampai pasien menghentikan obat sendiri. Yang berhak menghentikan di sini adalah dokternya, itu pun kalau terjadi komplikasi yang bermacam-macam. Nah, untuk tahap awal ketika terdiagnosis TB dan ada beberapa gejala, tentunya karena ini yang dihadapi adalah penyakit infeksi, selain obat yang terpenting tentunya adalah istirahat. Jadi tubuhnya lagi berperang nih melawan infeksi, tentunya istirahatnya harus cukup. Makannya harus bergizi karena itu bahan bakarnya untuk melawan si bakteri tadi. Nah, selain itu juga untuk olahraga itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi tidak diwajibkan harus olahraga. Jadi bila gejala seperti demam, batuk, kelelahan tadi sudah mulai hilang, boleh silahkan coba mulai olahraga, itu pun yang ringan saja, tidak yang membuat beban kerja tubuh itu tinggi. Seperti itu. Kalau untuk gaya hidup yang perlu dirubah, misalkan merokok, seperti itu apakah tetap boleh atau juga harus berhenti tuh Mbak Sari? Oh ya, untuk merokok tentunya sudah tidak boleh, karena untuk TB paru ini yang diserang adalah paru. Nah, kemudian ada satu lagi program dari pemerintah, itu pencegahan untuk balita. Jadi bila ada keluarga terkonfirmasi TB, BTA positif, bila di rumahnya ada anak-anak, karena anak-anak mungkin kan diminta memakai masker juga, belum bisa patuh. Nah itu terutama di bawah 5 tahun itu bisa beresiko tertular itu 50-60%. Jadi ada yang disebut program PPINH, itu pencegahan dengan menggunakan salah satu jenis obat TB. Itu bisa mencegah sampai dengan 60% lebih untuk balita itu tertular. Nanti bila di rumah atau di keluarga ada anak balita yang serumah, yang kontak erat, silahkan nanti berdiskusi dengan petugas kesehatan setempat untuk mendapatkan terapi pencegahan itu. Terapi pencegahan. Berarti sangat kompleks sekali ya Mbak Sari. Mungkin sebagai penutup, pertanyaan penutup pada Mbak Pilastri dan Mbak Sari mungkin bisa menambahkan, di Rumah Sakit Jogja apa saja yang bisa kita berikan kepada masyarakat, layanan apa saja, terutama layanan untuk pada pasien yang mengalami tuberkulosis. Jadi di Rumah Sakit Jogja untuk pasien yang masuk secara rawat jalan atau dari IGD akan dilakukan screening TB. Nah, di masa pandemik ini screening TB hampir berdekatan dengan screening untuk COVID-19. Sehingga pertanyaannya sama ya, ada demam diukur dengan termogan itu, terus ada batuk. Nah, kalau batuk pileknya COVID kan sebelum 2 minggu. Nah, untuk batuk yang dengan TB ini lebih dari 2 minggu. Nanti bila ada pasien yang mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu, kita akan melakukan dengan cap tempo. Ya, cap tempo ini singkatan dengan temukan, pisahkan, dan obati. Jadi pasien dengan
dapat cap tempo tersebut bisa lebih didahulukan dari pendaftaran, terus di polinya, di radiologinya, dan nanti di farmasinya. Jadi pasien yang belum tegak diagnosa dan yang sudah tegak diagnosa tapi masih rentan penularannya masih cukup tinggi akan dilakukan dengan cap tempo tersebut untuk memudahkan pasien untuk mengaksesnya. Kemudian untuk ketika pemeriksaan di sana apakah langsung ke poli penyakit dalam atau langsung ketemu Mbak Wilastri atau bagaimana Mbak kalau misalkan pasien? Tetap ke tim medis dulu, lalu diberikan pengantar untuk radiologi di radiologi. Nanti dari hasil radiologi itu baru ketahuan apakah ini TB atau bukan, dan selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan TCM-nya. Karena pemeriksaan TCM tidak hari itu bisa dikumpulkan dahaknya, ya mungkin hari berikutnya baru bisa jadi hasilnya. Nah, itu ya. Iya. Kalau untuk tadi yang sempat disebutkan Mbak Udah yang pojok dot itu apakah di tempat yang di poli dalam atau ada di tempat lain? Di tempat tersendiri di klinik Mawar, karena Mawar. Kita membutuhkan waktu yang agak lama untuk motivasi pasien dan keluarganya, baik yang sudah tegak diagnosa atau masih dalam keadaan suspek. Ya. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Sari mungkin tambahan dari sisi rawat inap. Pada pasien-pasien TB yang harus rawat inap, mungkin ada informasi yang bisa di-sharing, pelayanan yang bisa diberikan. Jadi untuk pasien-pasien TB atau suspek TB yang mondok atau masuk di ruang rawat inap itu dari IGD atau poli yang sudah dilakukan pemeriksaan ronsen. Kemudian kami akan melengkapi dengan pemeriksaan penunjang lainnya, termasuk pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler dengan gen expert yang sering kita sebut. Itu akan ditempatkan di ruang isolasi bertekanan negatif. Jadi ada ruangan khusus untuk pasien-pasien dengan infeksi airborne ini. Nah, kemudian setelah nanti tegak diagnosis TB-nya, kami akan merujuk ke pojok dot. Nah, kemudian dari keluarga tentunya akan dilibatkan. Bila pasien tidak ada keluarga, tentunya akan melibatkan dari pihak puskesmas, mungkin bisa melibatkan kadar dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti layanannya terintegrasi antara rumah sakit dan juga puskesmas, terutama untuk yang pengobatan lanjutannya di puskesmas. Terima kasih sekali penjelasan dari Mbak Sari dan Mbak Wilastri sudah sangat padat dan menyeluruh. Tibalah kita di penghujung acara, namun sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Sari dan Mbak Wilastri khususnya pada masyarakat Kota Jogja ataupun para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang pada saat ini sedang menderita tuberkulosis. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mbak, monggo. Terima kasih. Saya berpesan untuk pasien dan keluarga yang di dalam keluarga ada yang terkena sakit TB, tidak usah khawatir, penyakit ini bisa disembuhkan. Yang penting tetap pengobatan rutin selama minimal 6 bulan. Terus evaluasi pengobatan nanti akan dilakukan cek dahak pada 2 bulan, 5 bulan, dan akhir pengobatan. Apabila ketiga-tiganya negatif, keluarga yang sakit atau pasien yang sakit akan dinyatakan sembuh. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, pesan yang dapat saya pribadi sampaikan di sini untuk pasien TB atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan TB ini, dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk kesembuhan pasien tersebut. Jadi karena ada harapan untuk sembuh, jangan takut untuk menjalani pengobatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan kepada kedua narasumber saya, Mbak Anastasia Sari dan Mbak Wilastri. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan penjelasan yang sangat detail dan sangat lengkap berkait tuberkulosis dan bagaimana layanan tuberkulosis di Rumah Sakit Jogja. Pada Bapak Ibu masyarakat Kota Jogja di sekitarnya dan para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di YouTube Rumah Sakit Jogja dan di website resmi Rumah Sakit Jogja. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.